Kementerian Kesehatan mengkonversikan 3 rumah sakit menjadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Di antaranya ada RSUP Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan. Hal itu dilakukan karena tingginya kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut konversi 3 rumah sakit itu akan membantu menambah ketersediaan tempat perawatan pasien COVID-19. RSUP Fatmawati akan meningkatkan kapasitas tempat tidur menjadi 350 unit atau meningkat 70%. Pada awal Juli mendatang, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tidak lagi menerima pasien di luar COVID-19. Dan untuk mengetahui update terkini, kita bergabung dengan Ramaditya Domas dan juru kamera David Sibarani dan Yusuf Fajar. Ya, Ramaditya, kita tahu bahwa RSUP Fatmawati kemudian akan dijadikan rumah sakit khusus COVID-19. Ada berapa kemudian penambahan tempat tidur atau kapasitas ruang perawatan untuk pasien COVID-19 di sana? Iya, Patricia, benar sekali memang Rumah Sakit Fatmawati ini akan menjadi rumah sakit COVID-19 yang memang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikatakan langsung oleh Direktur Pengendalian Penyakit Menular Dr. Siti Nadia Tarmizi, di mana memang saat ini dari data yang kami dapatkan adalah ada total sekitar di angka kisaran 80 tempat tidur yang nantinya akan ditambahkan, di mana memang sejauh ini sudah tersedia setidaknya di Gedung Anggrek dan juga di ruang IGD ada sekitar total 261 tempat tidur yang tersedia bagi pasien COVID-19 yang diisolasi atau dirawat di sini. Nantinya akan ditambahkan lagi di Gedung Sularto di sebelah Gedung Anggrek, yang mana nanti akan ditambahkan menjadi 80 sekian hingga akhirnya nanti total di sini akan tersedia sekitar 350 tempat tidur atau ruang isolasi bagi pasien penyandang COVID-19 yang akan dirawat di sini, di mana memang diketahui juga bahwa di sini di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan ini hanya menerima pasien COVID dengan gejala sedang, berat hingga kritis. Adapun di sisi lain memang yang ditekankan tadi, kami sempat meminta konfirmasi Patricia dan juga pemirsa terhadap Kepala Bagian Humas dan Hukum organisasi di Rumah Sakit Fatmawati, yakni Iwan Rusmana, mengatakan bahwa memang di sini nantinya akan sudah tidak lagi, begitu maksud kami, untuk menerima pasien di instalasi gawat darurat, kecuali memang berada dalam kondisi kritis dan mengancam nyawa masih akan diterima. Namun jika dalam taraf dirawat di IGD, maka dianjurkan bagi rumah sakit sekitar untuk bisa merawatnya dan atau mengantarkan di rumah sakit sekitar yang memang memiliki kapasitas serupa. Karena di sini sekali lagi ditegaskan bahwa untuk IGD-nya di rumah sakit Fatmawati akan dijadikan sebagai tempat isolasi dan juga perawatan bagi pasien COVID-19, karena yang perlu diketahui bahwa di sini hanya menerima dan juga merawat pasien dengan status sedang, berat dan juga hingga kritis. Dan yang perlu diketahui juga bahwa dari pihak rumah sakit juga telah memberi sekat, artinya di sini sudah dibatasi mana ruangan atau wilayah yang memang zona merah untuk pasien COVID-19 dan juga mana wilayah yang memang nantinya bisa digunakan untuk umum, karena memang dari Rumah Sakit Fatmawati sendiri masih melayani pasien umum, karena memang sebelumnya atau kemarin tepatnya dari Direktur Pengendalian Penyakit Menular Dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa nantinya konversi 3 rumah sakit termasuk Rumah Sakit Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso dan juga RSUP Persahabatan tidak akan lagi menerima pelayanan pasien umum dan akan dicanangkan atau diproyeksikan menjadi rumah sakit COVID. Namun di Rumah Sakit Fatmawati sendiri khususnya secara berkala akan mengurangi pelayanan untuk rumah sakit atau pelayanan bagi pasien umum, dan nantinya memang akan dicanangkan sebagai rumah sakit COVID-19 yang rencananya akan mulai dioperasikan pada Juli bulan depan. Patricia. Ya, lalu bagaimana kemudian prosedur bagi warga atau mereka yang ingin berobat di sana, terlebih khusus juga bagi mereka pasien COVID-19?
Ya, terkhusus bagi pasien COVID-19 yang akan menjalani perawatan dan juga pengobatan di sini, serta isolasi nantinya memang masih sama prosedurnya seperti sebelumnya ketika memang mereka dirujuk ke Gedung Anggrek dan juga dirujuk ke IGD, bahwa memang diharapkan ada surat rekomendasi dan juga diantarkan oleh rumah sakit sekitar. Karena di sini yang perlu ditekankan adalah hanya menangani pasien dengan gejala sedang, berat, hingga kritis. Maka dari itu memang untuk pasien yang datang ke sini untuk COVID-19, maksud kami yang datang ke sini dengan gejala ringan dan juga bahkan OTG dianjurkan untuk bisa melakukan isolasi atau perawatan untuk isolasi mandiri di rumah jika memang memungkinkan dan juga memenuhi kapasitas, atau tidak begitu untuk dianjurkan bisa ke Wisma Atlet dan juga ke Rusun Nagrak, karena memang diketahui saat ini untuk di DKI Jakarta sendiri cukup berada dalam masa kritis karena bed occupancy rate sudah melebihi dari ambang batas WHO, di mana saat ini DKI Jakarta berada di bed occupancy rate di angka 90%, artinya memang sudah banyak sekali ruang isolasi yang mulai penuh. Bahkan di sini sendiri, Patricia dan juga pemirsa, khususnya di Gedung Anggrek dan juga di IGD tadi sudah melebihi kapasitas atau melebihi 100%, karena memang saat ini dari pihak Rumah Sakit Fatmawati hingga akhirnya memang terus melakukan upaya-upaya untuk bisa mempersiapkan lebih cepat begitu Gedung Sularto yang nantinya akan disiapkan sebagai ruang isolasi tambahan bagi pasien sedang, berat, kritis yang akan dirawat di sini. Dan juga nantinya mereka juga setelah menyediakan atau menghususkan begitu, maksud kami ada jembatan di antara Gedung Sularto dan juga IGD dan juga Gedung Anggrek yang sudah dikhususkan nantinya bagi pasien COVID. Artinya memang mereka cukup intens dalam melakukan perawatan dan tidak melakukan perawatan di luar area yang sudah ditentukan, karena diketahui untuk penyebarannya sendiri kali ini di mana memang beberapa varian sudah masuk di DKI Jakarta, khususnya seperti Delta dan juga Delta Plus. Maka dari itu ini menjadi lokus tersendiri daripada RSUP Fatmawati untuk bisa bagaimana memberikan pelayanan, dua pelayanan, baik itu COVID-19 dan juga pelayanan umum, yang sampai saat ini kami memantau di lokasi bahwa memang pelayanan umum masih saja terjadi, namun memang tetap dengan protokol kesehatan, seperti misalnya untuk pelayanan umum atau pasien umum ini dengan mendaftar terlebih dahulu tanpa datang di lokasi, atau mungkin dengan melakukan perawatan tidak secara berkala dengan diberikan jadwal, hingga akhirnya memang dengan mengurangi kerumunan yang ada di kawasan Rumah Sakit Umum Fatmawati saat ini. Patricia. Ya, artinya prosedurnya masih sama, yaitu salah satunya adalah membawa rujukan apabila akan berobat ke RSUP Fatmawati. Terima kasih Ramaditya untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, demikian Ramaditya Domas dan juru kamera David Sibarani dan Yusuf Fajar melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan.